Shalom, selamat pagi bagi kita semua pada pagi hari ini. Saya senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini dengan semangat yang baru, kekuatan yang baru, sukacita yang baru dalam kehidupan kita. Salam damai sejahtera bagi kita, salam kesembuhan bagi kita. Pagi ini saya akan membawakan kita dengan satu topik, yaitu Allah, kota benteng dan kekuatan bagi kita. Allah itu peduli bagi kita, Allah itu mengerti kita. Tapi sebelum itu mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa, hamba naikkan segala puji dan syukur karena Bapa itu baik bagi kami. Bapa mengasihi kami mau belajar akan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati, urati umat Tuhan, berkati hamba yang menyampaikan, sehingga lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kami sama-sama diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, mengucap syukur pada Bapa dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin, amin. Shalom. Jumpa dengan Pendeta Chris Utubesi pada pagi hari ini. Topik yang saya bawa bagi kita itu adalah benteng, Allah kota benteng dan kekuatan kita. Mazmur 46 ayat ini, pasal ini dari 1 sampai 12. Saya bacakan ayat 2 dan ayat 3. Firman Tuhan berbunyi demikian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Haleluya. Saya akan jawab pasal pembacaan bagi kita. Berbahagia bagi kita yang mendengar dan kita melakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, setiap orang itu memerlukan pergaulan. Bergaul dengan tetangga, bergaul dengan rekan-rekan sekerja, bergaul dengan teman-teman seorganisasi, bergaul dengan teman-teman sependidikan yang ada di dalam. Tapi pendek kata, manusia membutuhkan pergaulan, manusia membutuhkan sesamanya di dalam. Tetapi fenomena hari-hari ini membuat kita untuk ada punya jarak di dalamnya. Walaupun kita butuh tetangga, walaupun kita butuh teman-teman, tapi ada punya jarak di dalam. Saudaraku, Allah ada banyak manfaat bagi kita dalam pergaulan ini sebenarnya. Dan perikop di atas berbicara tentang Allah sebagai kota benteng dan kekuatan kita di dalam. Dia adalah satu-satunya andalan bagi orang percaya. Dari Allah itu adalah satu-satunya andalan bagi orang yang percaya. Sebabnya poin pertama saya catat bagi kita, saya tulis bagi kita, yaitu disaksikan oleh mereka yang telah percaya Tuhan. Dan saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, saudara dan saya percaya Tuhan, merasakan bagaimana kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Mazmur 46 ayat 2 dan 3 dia berkata begini, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun semua berubah di dalamnya, sekalipun situasi yang berubah yang kita butuh pergaulan, tetapi perubahan terjadi. Tetapi Allah bagi kita itu adalah Allah kota benteng kekuatan kita yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Dan Allah peduli bagi saudara dan saya, dan Allah mengerti hidup saudara dan saya. Dan Allah tempat perlindungan bagi kita. Kita gak bisa lari kemana-mana. Situasi yang menggoncangkan kita, situasi yang membuat kita harus datang kepada Dia, kita harus tunduk kepada Dia, kita harus berserah kepada Dia. Kita nggak bisa lari kemana-mana. Allah tempat perlindungan. Mazmur 42 ayat 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan. Saudara mau lari kemana? Situasi, kondisi, kehidupan saudara dan saya lari kepada manusia akan hancur di dalamnya. Tapi saya cuma mau katakan bagi kita pada pagi hari ini, datanglah kepada Tuhan, berserahlah kepada Tuhan, taruhlah bagi Tuhan, karena dikatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dalam kesesakan, dalam kesulitan, dalam beban berat apapun dikatakan, mari taruh kepada Dia, percaya kepada Dia bahwa Dia akan memberikan jalan keluar bagi saudara dan saya di dalamnya. Penolong yang dapat diandalkan di dalamnya. Apapun yang terjadi tidak berubah rencana Allah dalam kehidupan saudara dan saya. Mazmur 46 ayat 3 dan ayat 4 dia berkata begini, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah,
sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya, saudara, haleluya, saudara, sekalipun berubah, sekalipun semua berubah, dunia boleh berubah, keadaan boleh berubah, situasi boleh berubah, tetapi tidak akan merubahkan kasih Allah kita kepada Dia, tidak merubahkan kasih Allah kepada kita di dalam perlindungan Allah itu tetap ada bagi kita di dalam. Karena sebab itu kita tidak perlu takut. Sekali lagi, kita tidak perlu takut. Sekalipun berubah bumi, sekalipun gunung-gunung goncang di dalamnya, sekalipun dunia goncang, sekalipun berbagai macam persoalan kita hadapi, tapi kita punya Allah adalah kota perlindungan bagi saudara dan saya. Haleluya. Percaya sungguh kepada Dia. Ayat bagian kedua, poin yang kedua. Di dalam keadaan yang berbahaya dan tidak menyenangkan, di situ ada Allah bagi saudara dan saya. Mazmur 46 ayat 6 dikatakan begini, Allah adalah ada di dalam kota itu, tidak akan goncang, Allah akan menolongnya menjelang pagi. Haleluya. Allah hadir dalam kehidupan saudara dan saya. Kota itu tidak akan goncang, Allah hadir di situ. Kota itu tidak akan berubah di dalamnya. Saudara yang kekasih, melihat bagaimana murid-murid di dalam perjalanan, ada angin ribut, Yesus tidur di buritan, dan disitulah mereka takut, mereka goncang di dalamnya. Waktu mereka membangunkan Yesus, dan Yesus bangun, dan Yesus berdiri, Yesus katakan kepada danau, dan Yesus katakan kepada angin itu diam. Seketika itu diam, dan Yesus katakan bahwa kenapa kamu harus takut, kenapa kamu tidak percaya di dalamnya. Saudaraku, goncangan dunia hari-hari ini membuat iman kita digoncangkan di dalam, tetapi di dalam kegoncangan itu percaya Yesus ada bersama-sama. Yesus hadir di dalam hidup saudara saya memberikan ketenangan. Yesus hadir dalam hidup saudara saya merubah situasi yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak mampu menjadi mampu, yang tidak kuat menjadi kuat di dalamnya, yang memberikan kekuatan perlindungan dalam kehidupan saudara saya. Karena Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang, Allah akan menolongnya menjelang pagi. Kalau Allah ada dalam hidup saudara saya, hadirkan Allah dalam hidup saudara dan saya, kau tidak pernah akan goncangkan di dalamnya. Kehadiran Allah itu membuat semua itu akan tenang di dalamnya. Markus 4 ayat 39 dikatakan, ia bangun menghardikan angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu pun reda, dan danau itu pun menjadi teduh. Haleluya. Saudara yang kekasih, kehadiran Allah membuat semua itu akan tenang. Allah hadir. Hadirkan Allah dalam hidupku, membuat ketenangan dalam kehidupan saudara saya. Mazmur 46 ayat 6 berkata begini, Allah ada di dalam kota itu, tidak akan goncang, Allah akan menolongnya menjelang pagi. Haleluya, saudaraku yang kekasih dalam Yesus. Allah itu kekuatan bagi kita. Allah itu peduli bagi saudara saya. Allah itu memahami saudara saya. Allah tahu saudara dan saya di dalam perjalanan hidup saudara saya. Dan kehadiran Allah itu membuat perbedaan di dalamnya. Mazmur 46 ayat 7, bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, ia memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur di dalam. Saudaraku, ada perubahan terjadi bagi bumi ini dengan situasi, kondisi, keadaan yang terjadi di seluruh bumi pada hari ini. Membuat tatanan manusia akan ada perubahan. Kehidupan dunia akan berubah, cuaca akan berubah, semuanya akan berubah di dalam. Tapi Yesus tidak pernah berubah kasihnya kepada saudara dan saya. Dunia boleh berubah, dunia boleh goncang, semuanya boleh goncang, tapi Yesus tidak pernah goncang dalam kehidupan saudara dan saya. Kehadiran Yesus membuat ketenangan dalam kehidupan saudara dan saya. Kehadiran Allah membuat kita itu tidak pernah akan takut. Tidak perlu akan takut. Kita tidak takut kehadiran Kristus. Tidak akan kita takut di dalam. Mazmur 46 ayat 8. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Haleluya. Saudaraku, kehadiran Tuhan membuat kita tidak perlu takut. Kehadiran Tuhan itu tidak perlu kita membuat kita goncang di dalam. Percaya sungguh, Yesus ada bersama denganmu. Apa yang menjadi pergumulanmu pada hari ini, percaya Dia ada bersamamu. Dia tidak akan membiarkan kau jatuh. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Pikul aku dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Supaya apa? Jiwamu mendapatkan ketenangan. Biarkan Tuhan Yesus memberkati kita di dalam sepanjang hari ini, di sepanjang perjalanan minggu ini, dalam perjalanan apapun yang terjadi. Percaya Yesus ada di dalamnya, kota itu akan tenang. Kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, dan hamba minta berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub itu turun kepada umat Tuhan pada hari ini.
kemuliaan Allah turun dalam dalam kehidupan umatmu, perlindungan Allah di dalam perjalanan hidup mereka. Jauhkan mereka semua daripada goncangan-goncangan apapun, jauhkan mereka daripada bentuk sakit penyakit apapun yang mau terkapar di rumah sakit. Hamba cabut di dalam nama Tuhan Yesus, dan Bapa memberkati dengan kehidupan mereka setiap hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa mengucap syukur pada Bapa dalam kerajaan surga. Haleluya, 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 amin. Tetap semangat, tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati.